perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Salam, selamat pagi, selamat tahun baru. Bertemu lagi di Sapaan Teduh kita di pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kuasa Roh Kudus mula Tuhan yang mengajari kami dan memberikan pengertian dan menguasai hati dan pikiran kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah dan berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Job 5 ayat 8 sebagai renungan kita di pagi hari yang indah ini. Begini bunyi firman Tuhan buat kita. Tetapi tentu aku akan mencari Allah. Dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita sudah masuk di tahun yang baru. Kita meninggalkan tahun yang lama. Banyak hal yang jadi dalam hidup kita. Ada yang menyenangkan dan ada juga mungkin yang membuat kita bersedih. Ada kita saatnya bersama-sama, ada juga mungkin saatnya kita berpisah. Dan di dalam semua kejadian itu mungkin bisa terjadi pada diri saya dan juga kepada diri saudara-saudari yang mendengarkan firman Tuhan tersebut. Dan ketika hal-hal itu terjadi, secara khusus mungkin hal-hal yang tidak mengenakkan kita, mungkin orang-orang yang di sekitar kita bisa saja memberikan pendapat mengenai kejadian itu. Dan ketika dia memberikan pendapat, kalau dia memahami dengan sangat jelas situasi apa yang terjadi pada kita, penyebabnya, latar belakangnya, dan masalahnya, mungkin dia akan memberikan penguatan dan juga mendukung kita di dalam menghadapi masalah dan pergumulan tersebut. Tetapi ketika dia hanya melihat sekilas dan langsung menilai, mungkin dia bisa jatuh kepada penghakiman. Dan apa yang dia ucapkan bisa saja bukan membuat kita semakin kuat, tetapi bisa saja membuat kita semakin terpuruk dan bisa putus asa. Bahan bacaan kita adalah satu bagian dari percakapan antara Ayub dan sahabat-sahabatnya, secara khusus Elifas. Kita tahu bahwa pada awal-awal kitab Ayub, kita dapat lihat secara khusus ada kejadian yang tidak mengenakkan dalam diri Ayub. Dia kehilangan segala sesuatu. Dia kehilangan kesehatannya, kehilangan anak-anaknya, dan juga kehilangan hartanya. Kejadian itu secara khusus dia ungkapkan kepada sahabat-sahabatnya. Dan sahabat-sahabatnya merespon. Dan dari bacaan kita secara khusus pasal 4 dan pasal 5. Ini adalah pembicaranya dengan Elifas. Bahwa Elifas menganggap bahwa kejadian yang terjadi kepada Ayub itu
dikaitkan dengan dosa dan kesalahannya. Padahal kita dapat lihat kalau di awal kita membaca bahwa bukan karena dosa dan kesalahan Ayub maka terjadi hal tersebut. Ya, hal tersebut terjadi karena kita dapat baca di pasal 1 ada satu percakapan antara Allah dan iblis. Bahwa jelas sekali bahwa Tuhan mengatakan bahwa Ayub adalah orang yang saleh. Dan Ayub adalah orang yang sangat setia. Tetapi iblis mengatakan dia setia karena segala sesuatu yang diminta oleh Ayub diberikan oleh Tuhan. Tetapi jika itu semua diambil, apakah Ayub masih tetap setia? Akhirnya kalau kita baca Tuhan memberikan izin kepada iblis. Tetapi dia melarang iblis untuk mengambil nyawanya. Artinya jelas penderitaan dan pergumulan yang dialami oleh Ayub bukan karena dosa dan kesalahannya. Tetapi jelas karena iblis ingin menguji dia dan Tuhan juga mengizinkan. Dan setelah Elifas mengatakan bahwa semua itu karena kesalahannya, maka pada bacaan kita ini sebenarnya dia mengajak Ayub untuk datang kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan dan mengadukan perkaranya kepada Tuhan. Jelas ajakan dari Elifas ini adalah salah satu hal yang tepat dan benar. Karena kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang maha mengetahui. Allah adalah Allah yang Maha Esa. Allah juga mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada diri dari Ayub. Dan mungkin pada diri dan kejadian yang terjadi pada kita. Tetapi satu hal kita harus garis bawahi. Bahwa sebelum dia sampai kepada ajakan untuk datang kepada Tuhan. Dia mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada dirinya itu adalah karena dosa-dosanya. Ini dapat jelas kita lihat dalam pasal 4 di ayatnya yang ke-17 yang mengatakan bahwa mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seorang tahir di hadapan penciptanya? Ini menunjukkan bahwa manusia tidak ada yang benar. Dan ini berlawanan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi dari bahan renungan kita dapat melihat ada beberapa hal saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita. Yang pertama, benar apa kata Elifas, bahwa Tuhan adalah Tuhan tempat mengadukan segala perkara kita. Tuhan mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada kita. Bahkan Tuhan juga mungkin seperti apa yang dialami Ayub, mengizinkan segala sesuatu terjadi pada kita. Tetapi harus kita garis bawahi bahwa segala sesuatu yang terjadi itu tidak berkaitan dengan dosa. Ada kalanya tidak berkaitan. Ada kalanya berkaitan dengan dosa. Tapi ada kalanya juga tidak berkaitan dengan dosa. Dan kita juga harus memahami bahwa segala kejadian itu bisa saja bukan penyebabnya Allah. Seperti apa yang kejadian kepada Ayub. Kejadian kepada Ayub itu bukan penyebabnya Allah. Allah mengizinkan, benar. Tetapi iblislah sebagai penyebab yang membuat penderitaan, masalah, pergumulan bagi diri Ayub. Dan itu dilakukan sebenarnya untuk menguji iman percaya Ayub. Karena iblis berpendapat, karena Ayub diberikan segala sesuatu, kemudahan, berkat, maka dia mau menyembah Allah. Ketika segala sesuatu itu diambil, maka dia tidak akan menyembah Allah. Nyatanya kalau kita baca utuh kitab Ayub, dia tetap menyembah Allah. Walaupun segala sesuatu yang ada padanya itu musnah. Ini sebagai pelajaran penting pertama buat kita. Pelajaran penting yang kedua, marilah di dalam kehidupan kita, ketika ada satu hal yang terjadi bagi diri kita, terjadi bagi teman-teman kita, terjadi di sekitar kita,
Kita adalah orang-orang yang terdekat. Kita adalah sahabat-sahabat seperti Elipas terhadap Ayub. Janganlah kita langsung memberikan pendapat. Janganlah kita langsung menghakimi. Marilah kita mendengar dan mendengar dan mendengar lebih dahulu segala sesuatu itu. Dan kemudian meneliti. Sehingga ketika kita menilainya, kita dapat memahami apa sebenarnya masalah yang benar-benar terjadi. Sebab ketika kita langsung berpendapat, kita cenderung membuat pendapat yang salah. Bahkan seperti sahabat-sahabat dari Ayub atau Job, cenderung itu membuat penghakiman. Mengatakan dia begitu karena dosanya. Kalau kita tidak hati-hati, maka kita sebagai sahabat bukan menjalankan tugas kita sebagai sahabat. Bahkan dari ucapan-ucapan yang kita ucapkan bisa membuat saudara kita yang menderita itu bukan semakin dikuatkan, bukan semakin dipulihkan, bahkan bisa semakin putus asa, bahkan bisa membuat hal-hal yang tidak seperti kita harapkan terjadi dan bisa saja jatuh ke dalam dosa. Jadi marilah berhati-hati, mendengarlah, dan berhati-hati juga mengungkapkannya. Sehingga orang-orang yang ada dalam penderitaan bahkan kita bisa semakin ditolong dan dikuatkan. Tuhan memberkati firman-Nya. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Hari ini Engkau mengajari kami. Benar bahwa Engkau sangat mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada kami. Tetapi benar juga Tuhan, segala sesuatu itu juga Engkau izinkan. Tetapi bisa saja segala sesuatu itu datang kepada kami bukan karena Engkau membuat. Karena ada kuasa seperti iblis yang melakukan hal itu terhadap Ayub. Ajari kami melihat dan juga memahami segala sesuatu yang terjadi dalam diri kami. Dan juga terhadap teman-teman kami, saudara-saudari kami. Untuk melihat dan meneliti lebih jauh. Sehingga kami tidak jatuh kepada penghakiman. Dan ketika kami mau berkata-kata, kami menolong. Bukan membuat saudara-saudari kami dan kami semakin berputus asa. Dan mungkin bisa jatuh ke dalam dosa. Mampukan kami menjalankan firman-Mu. Bapa yang baik, ketika saat ini juga ada orang-orang yang mungkin ada dalam pergumulan dan penderitaan. Dan juga mungkin yang mendengarkan firman-Mu. Kuatkan mereka. Bapa yang baik, pada saat ini juga kami berdoa. Buat semua saudara-saudara terkasih kami, hamba-hamba-Mu. Pendeta emeritus, pertua diaken emeritus berserta Nora dan Naras. Dimanapun mereka berada Tuhan. Di seluruh jajaran pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu GBKP. Berkati mereka Bapa di usia mereka yang mungkin sudah tidak muda lagi. Tetap Engkau berikan kesehatan. Ketika mereka mungkin pada saat ini ada dalam kondisi sakit, Tuhan juga yang memulihkan kesehatan mereka. Bapa yang baik, berkati mereka terus di dalam pelayanannya. Sehingga mereka juga tetap dapat Engkau pakai di dalam pelayanan. Kami menyerahkan semua hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami Bapa. Kami panjatkan kepadamu dalam satu nama Putramu Yesus Kristus yang telah mengajari kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.